Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan siang hari ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada para jamaah. Sebelumnya agenda khutbah salat Jumat dimulai. Pada kesempatan kali ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru sampai masjid dan masih ada di lantai 1, tolong segera naik ke lantai 2 untuk mengisi sop-sop yang masih kosong. Dan jangan membentuk sop baru sebelum sop yang depan penuh. Bagi para jamaah yang membawa anak-anak, tolong dikondisikan agar tetap tenang. Dan pada saat khutbah, dengarkanlah dengan saksama. Dan bagi jamaah yang membawa HP, tolong dinonaktifkan sementara waktu. Yang kedua, petugas Jumat kali ini adalah muadzin Ustadz Edi Suprayitno, khotib Jumat Ustadz Nur Zaini MPDI dari Kota Malang, dengan tema urgensi muqarabah dalam kehidupan seorang muslim. Sekaligus beliau sebagai imam salat Jumat. Yang ketiga, kami mewakili takmir Masjid NK mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak maupun sedekah yang digunakan untuk operasional masjid, pembelian perusahaan lahan masjid yang sekarang sudah digunakan untuk pelatihan untuk dilelang tanah untuk parkir, rencana pembangunan tahap 2 Masjid NK, dan pengadaan karpet masjid dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan 1447 Hijrah yang kurang 123 hari lagi. Mari kita berinvestasi akhirat, dipersilahkan. Semoga amal baik panjenengan diterima Allah SWT. Amin. Kemudian yang terakhir yaitu kultum subuh yang dilaksanakan setiap pada sholat subuh kantin Tamasa Sabtu malam pekan ketiga tanggal 18 Oktober 2025 pada sholat maghrib sampai dengan isya bersama Ustaz Muhammad Zainul Abidin SH dari Kota Malang dengan materi Mutiara Al-Quran. Kantin Tamasa Rabu malam Kamis keempat 22 Oktober 2025 bersama Ustaz Soib dengan materi fikih ikhtilaf. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukru lillah wal khairu wa sarru bima si'atillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ma'saral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, ittaqullah fi sirri wal alaniyah la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, terlebih dahulu mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan, atas curahan dari nikmat serta karunia yang begitu besar yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid kita ini pada siang hari ini termasuk golongan dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan semoga aktivitas ibadah yang kita lakukan pada siang hari ini juga menjadi bagian dari cara kita untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh daripada itu para hadirin,
Tentu kita juga berharap bahwa aktivitas ibadah yang kita lakukan pada siang hari ini kita harapkan dapat semakin mengokohkan, menguatkan dan menebalkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan harapan kita semua. Oleh karena kuat dan tebalnya iman itu merupakan modal dan bekal terbaik bagi kita sebagai seorang hamba di dalam menjalani kehidupan fid dunya wal akhirah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita mentafakuri satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di dalam surah Al-Hadid ayat 4. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa huwa ma'akum, dan dia Allah senantiasa bersama kalian semua. Aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Para hadirin, ayat ini menjelaskan bahwa dimanapun kita ini berada, Allah senantiasa membersamai kita. Bukan hanya itu, Allah menegaskan wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah terhadap bima ta'malun, terhadap apa saja yang kita lakukan, di mana saja kita berada itu, di masjid, di kantor, di rumah, di pasar, dimanapun tempatnya, Allah itu senantiasa basir, melihat apa yang kita lakukan itu. Para hadirin, ayat ini menjadi inspirasi di dalam hasanah ilmu tasawuf, itu yang disebut dengan istilah muraqabah. Muraqabah itu artinya kesadaran seorang hamba bahwa Allah senantiasa mengawasi, Allah senantiasa melihat, Allah senantiasa membersamai kita dimanapun kita berada, terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita pikirkan, dan bahkan apa yang ada di dalam hati kita. Itu namanya muraqabah. Para hadirin, muraqabah itu sangat penting artinya di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena dengan semangat muraqabah itu akan melahirkan satu kekuatan, satu energi yang sangat besar di dalam kehidupan seorang muslim. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita gambarkan atau kita bayangkan, ada seorang anak muda, anak seusia SMA misalnya, kelas 2 SMA misalnya, dia ini lagi jatuh cinta dengan teman seangkatannya, perempuan yang sangat dikaguminya. Suatu hari di sekolah itu ada pertandingan olahraga antar kelas meeting katakanlah. Nah, suatu hari pemuda ini mengikuti salah satu cabang lomba sepak bola misalnya di situ. Nah, pada saat dia main sepak bola itu, ternyata wanita yang dia kagumi, wanita yang dia cinta itu menyaksikan pertandingan yang dia jalani itu. Kita bisa bayangkan seseorang yang sedang bertanding kemudian disaksikan, dilihat oleh orang yang sangat dicintainya dan dikaguminya. Maka dia akan bertanding dengan penuh semangat karena dia merasa dilihat oleh orang yang dicintainya. Mungkin di antara kita di masa muda punya pengalaman seperti itu. Kita bergairah, kita bersemangat karena dia melihat kita, menyaksikan apa yang kita lakukan itu. Ini yang disebut dengan muraqabatul mahabbah. Perasaan bahwa kita dilihat oleh Allah
yang timbul karena cinta. Maka ketika kita seperti itu, dimanapun kita berada, melakukan apa saja, kita merasa senantiasa dilihat oleh zat yang sangat mencintai kita, sangat menyayangi kita, sehingga apapun yang kita lakukan dimanapun itu akan melahirkan energi, melahirkan semangat, gairah. Kenapa? Karena kita merasa senantiasa diperhatikan, dilihat oleh zat yang sangat mencintai kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti pentingnya di dalam kehidupan kita. Para hadirin, timbul satu pertanyaan. Lalu bagaimana caranya untuk menumbuhkan sikap muraqabah di dalam hidup kita itu? Ada beberapa kiat atau cara yang bisa kita jadikan sarana untuk riyadhah atau latihan atau mujahadah di dalam hidup kita untuk menumbuhkan muraqabah itu. Yang pertama adalah dengan kita memperbanyak berzikir. Berzikir itu artinya menyebut Allah bi asma'ihi, menyebut Allah dengan banyak-banyak menyebut namanya, yang kita sebut dengan asmaul husna itu. Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Ada 99 nama-nama yang baik bagi Allah. Itu kita jadikan sarana untuk menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita senantiasa menyebut asmanya, namanya di setiap kesempatan hidup kita, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, kita terus menyebut-nyebut nama Allah itu, maka akan tertanam cepat atau lambat di dalam kehidupan kesadaran dalam diri kita bahwa Allah itu senantiasa bersama kita, Allah senantiasa ada di sekitar kita. Itu adalah bagian dari riyadhah yang penting. Oleh karena itu, bagi orang yang ingin mendapatkan sikap muraqabah dalam hidupnya itu harus rajin-rajin berzikir, banyak wiritan, menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang pertama, riyadhahnya, banyak berzikir. Riyadhah yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan cara kita banyak-banyak tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Para hadirin, kenapa yang kita tilawahi Al-Quran bukan buku-buku yang lain, buku-buku agama yang lain? Kenapa yang kita pilih adalah Al-Quran? Para hadirin, Al-Quran itu bukan sembarang buku, bukan sembarang kitab. Dia adalah kitab suci yang kita yakini berisi firman Allah, kalamullah, yang sengaja oleh Allah diturunkan untuk kita manusia ini, hamba-hambanya ini, sebagai petunjuk di dalam kita menjalani kehidupan ini. Yang harus kita sadari bahwa Al-Quran itu adalah, dalam tanda kutip, adalah surat cinta yang Allah berikan, yang Allah turunkan untuk hamba-hamba yang sangat dicintainya ini, ya kita ini. Para hadirin, jangankan kita ini menerima atau membayangkan ini Al-Quran adalah kitab suci dari zat yang maha mencintai itu. Ada seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta, dia menerima kiriman surat dari wanita yang sangat dicintainya. Ketika dia menyaksikan kiriman surat itu, dari bentuk atau dari warna kertasnya saja dia sudah berbunga-bunga, warnanya merah jambu, disemprot minyak wangi. Dia hanya melihat baunya saja, memperhatikan baunya dan melihat warna kertasnya saja sudah berbunga-bunga, belum tahu isinya itu. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa ini surat datang dari orang yang sangat dicintainya. Maka ketika dia membaca surat itu, tentu dia akan membayangkan seolah-olah wanita yang dicintai itu berkomunikasi dengan dirinya, menyampaikan sesuatu dengan penuh rasa cinta kepada dirinya, sehingga dia akan begitu bahagia membaca surat dari orang yang dicintainya itu. Mari kita bayangkan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran itu, seolah-olah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada kita. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Allah dengan kasih sayangnya, dengan cintanya yang begitu dalam untuk hambanya, berkenan menurunkan firman-Nya itu, memberikan petunjuk hidup kepada kita ketika kita membaca Al-Quran itu. Dengan semangat
berinteraksi dengan Al-Quran dengan gairah yang seperti itu, fa insyaallah itu akan menumbuhkan, menanamkan sikap muraqabah di dalam hidup kita. Ini riyadhahnya yang kedua. Dan riyadhahnya yang ketiga, yang ini bisa kita terapkan, kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menumbuhkan muraqabah itu, ialah dengan kita mencoba istiqomah qiyamul lail, sholat tahajud. Kenapa sholat tahajud? Bukan sholat duha, bukan sholat sunnah yang lain. Para hadirin, sholat tahajud ini ada sholat yang istimewa karena dia dilakukan pada waktu, pada saat di mana manusia yang lain sedang tidur, sedang istirahat. Di sepertiga malam terakhir kita bangun dan kemudian membangun komunikasi secara dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu intens dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salat itu. Maka ketika kita bisa membiasakan diri qiyamul lail, salat tahajud di malam yang sunyi, kemudian kita berdialog, berkomunikasi dengan Allah melalui sholat itu pelan tapi pasti akan membangun kesadaran seolah-olah Allah itu senantiasa bersama kita. Allah akan senantiasa memperhatikan kita. Itulah sikap muraqabah. Itu riyadhah yang kita latihkan pada diri kita, kita jadikan riyadhah di dalam hidup kita. Nah, paling tidak dengan 3 latihan itu, kalau muraqabah itu nanti bisa hadir di dalam hidup kita, akan menghasilkan atau membuahkan sesuatu yang luar biasa. Di antaranya apa? Kalau sikap muraqabah itu bisa hadir dalam hidup kita, satu, akan melahirkan sikap ikhlas di dalam beribadah. Yang pertama, akan melahirkan keikhlasan di dalam beribadah. Bukankah tujuan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua itu beribadah kepadaku. Para hadirin, catatannya, ibadah yang diterima oleh Allah itu bukan semua ibadah, bukan sembarang ibadah, tetapi aktivitas ibadah yang dilakukan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Al-ayat. Para hadirin, maka ketika kita punya sikap muraqabah, itu akan melahirkan keikhlasan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan aktivitas ibadah, sementara Allah merasa melihat, Allah memperhatikan, Allah mengawasi, maka aktivitas ibadah itu benar-benar kita tujukan hanya lillahi ta'ala. Dan ibadah yang seperti itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu buahnya yang pertama. Kalau kita punya sikap muraqabah, akan melahirkan keikhlasan di dalam beribadah. Hasil yang kedua yang akan kita bisa peroleh dengan sikap muraqabah di dalam hidup itu ialah akan melahirkan sikap takwa. Para hadirin, ketakwaan itu atau derajat takwa itu ada derajat yang sangat mulia di dalam pandangan agama kita bagi seorang hamba. Dikatakan di dalam Al-Quran, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itu adalah orang yang di dalam hidupnya itu senantiasa taat, menjalankan semua perintah dan taat untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang itu akan punya sikap takwa seperti itu kalau dia di dalam hidupnya senantiasa merasa dilihat, diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua perintah-perintah yang Allah tetapkan itu akan dijalankannya dengan baik. Karena apa? Karena merasa Allah memperhatikan. Karena Allah melihat apa yang kita lakukan. Demikian juga terhadap apa-apa yang Allah larang, apa-apa yang Allah cegah, kita akan tinggalkan sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena Allah memperhatikan dan melihat apa yang kita lakukan. Ini buah yang kedua yang luar biasa, bisa kita rasakan nikmatnya ketika kita mempunyai sikap muraqabah itu. Dan yang ketiga, para hadirin,
hasil atau buah dari sikap muraqabah yang akan kita nikmati ketika kita mampu menumbuhkan sikap muraqabah dalam hidup itu ialah hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi damai. Kenapa? Karena hidup kita senantiasa merasa dibersamai oleh Allah, merasa, kalau bahasa Jawanya itu, dijangkung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini merasa bahwa kita di backing oleh zat yang maha kuat, zat yang maha agung, zat yang maha perkasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada backingan yang lebih kuat selain Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup ini. Maka seorang mukmin, seorang muslim yang punya sikap muraqabah itu, dia hanya bersandar, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, zat yang maha kuasa itu. Itu bisa tumbuh, bisa muncul karena sikap muraqabah. Dan ketika hati kita menjadi damai, menjadi tenang, menjadi tentram karena senantiasa dibersamai oleh Allah, itulah awal atau modal dari kebahagiaan kita yang hakiki. Mulai dari hati yang tenang dan tentram itu, kebahagiaan yang hakiki dan sejati akan bisa kita peroleh. Mudah-mudahan para hadirin dengan gambaran yang sederhana dan singkat ini, kita diberikan inspirasi untuk bagaimana bisa melatih diri kita untuk menumbuhkan sikap muraqabah di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan bisa menjadi orang-orang yang benar-benar ikhlas dalam beribadah, menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, dan menjadi orang-orang yang tenang, yang damai di dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ma'saral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabi qadima wa amarna bidzalika irsadan lana wa ta'lima. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad sayyidul awwalin wal akhirin wa ala sahabati rasulillah ajma'in wa ja'alna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir umurana ya Allah, umurad dunya wal akhirah. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana wa afkarana bi nuri hidayatika wa ma'rifatika kama nawartal arda bi nuri samsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.